Pemirsa, jasa nikah siri bertebaran di media sosial, terutama di TikTok. Sejumlah akun menawarkan paket nikah siri berbiaya mulai 300.000 hingga jutaan rupiah. MUI pun angkat bicara soal fenomena itu. Iklan jasa nikah siri bertebaran di media sosial, terutama TikTok. Puluhan akun menawarkan jasa menikahkan pasangan secara siri dengan beragam biaya. Beberapa akun menawarkan jasa nikah siri khusus untuk satu wilayah seperti Jakarta, Tangerang, atau Jabodetabek. Tapi ada juga yang menawarkan jasa nikah siri hingga keluar kota. Harga jasa nikah siri beragam mulai 300.000 untuk penghulu dan 2 orang saksi. Ada juga yang menawarkan paket 1,5 juta termasuk lokasi, wali, dan biaya sertifikat atau buku nikah siri. Beberapa akun menawarkan paket jasa rias dan acara resepsi tentu dengan biaya lebih besar. Marak iklan jasa nikah siri ditawarkan terang-terangan di media sosial. Majelis Ulama Indonesia angkat bicara. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menyatakan nikah siri memang sah menurut agama, tapi tidak memberikan jaminan hak dan perlindungan hukum bagi istri dan anak. MUI meminta masyarakat mencatatkan pernikahan secara resmi di KUA. Acara pernikahan siri ini, lalu mereka mengabaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran agama dan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum yang berlaku dalam negara Indonesia. Tentu perbuatan tersebut jelas akan mengundang masalah dan tentu saja hal itu tidak kita inginkan. Ya, soal lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam pernikahan siri memang banyak ditemukan. Kasus tragis kekerasan istri hingga penelantaran anak terjadi dalam pernikahan siri. Istri dan anak tidak memiliki perlindungan hukum lantaran tidak ada undang-undang yang menjamin hak-hak mereka. Meski banyak pernikahan siri berakhir tragedi, nyatanya dari data Kemenak ada 34,5 juta pernikahan siri di Indonesia dan hanya sekitar 1,5 juta yang tercatat. Data itu berkebalikan dengan makin turunnya angka pernikahan resmi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Pada 2014, pernikahan tercatat sebanyak 2,1 juta dan turun signifikan pada 2024 hanya 1,4 juta, merupakan yang terendah dalam 1 dekade terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang emak-emak yang berusaha mempertahankan kalungnya dari jambret terseret hingga sejauh 5 meter di Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara di Bogor, Jawa Barat, 2 orang guru wanita yang hendak menuju sekolah menjadi korban penjambretan hingga terjatuh dan tasnya dirampas. Dari rekaman kamera CCTV, aksi 2 orang pelaku penjambretan di Penjaringan, Jakarta viral di media sosial. Seorang ibu menjadi korban penjambretan kalung hingga terseret 5 meter. Namun korban yang diketahui bernama Sahar ini melawan dan membuat kedua pelaku kabur tanpa hasil. Korban mengalami luka-luka di bagian kaki dan tangan akibat terseret, hingga masih trauma dengan kejadian tersebut. Korban juga mengatakan bahwa kalung yang dipakai merupakan kalung kesehatan bukan kalung emas. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan meminta kepada kepolisian agar lebih rutin lagi melakukan patroli karena kawasan tempat tinggalnya rawan kejahatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 guru wanita yang berboncengan di Jalan Raya Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, terjatuh usai dipepet jambret yang merampas tasnya. Salah satu korban luka serius dan patah tulang tangan. Korban kehilangan tas berisi ponsel dan dompet berisi uang tunai. Awalnya korban hendak menuju sekolah di arah Gunung Putri. Meski jalanan ramai, pelaku nekat melancarkan aksinya dari arah belakang setelah menyalip dari sisi sebelah kiri. Warga sekitar mengaku semakin resah dengan maraknya aksi kejahatan jalanan di wilayah Gunung Putri dalam beberapa pekan terakhir. Mereka berharap polisi meningkatkan patroli serta segera menangkap para pelaku. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, seorang pria bikin geger kepolisian setelah mengaku membawa mobil barang bukti polisi ke mal karena ayahnya Propam Polda Metro Jaya. Setelah heboh, ia buru-buru klarifikasi jika pengakuannya demi menghindar kawanan debt kolektor.
Ya, ini BB polseknya, ada BB-nya polsek. Ada suratnya? Oke. Ada surat BB-nya, surat pinjam BB-nya dipinjam oleh bapak saya. Bapak saya propam di Polda Metro. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kita kan hanya konfirmasi aja. Ya udah, Kita kan nggak salah dong. Ya, oke, silakan konfirmasi. Tapi kan konfirmasi nggak usah ngecek-ngecek juga. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengaku-ngaku sebagai anak anggota Propam Polda Metro Jaya dan meminjam barang bukti viral di media sosial. Ia terlibat cekcok dengan sejumlah orang yang diduga merupakan debt collector di sebuah mal di Kota Bogor. Polda Metro Jaya pun angkat suara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan ayah pria tersebut bukan anggota Propam Polda Metro Jaya. Ia juga menyebutkan mobil tersebut bukanlah merupakan barang bukti dan berstatus sebagai pindah kredit. Sementara itu, pria yang mengaku anak Propam Polda Metro Jaya meminta maaf dan mengaku terpaksa berbohong untuk menghindari pria yang diduga sebagai debt collector. Tidak benar orang tua saya berdinas di Propam Polda Metro. Kemudian yang kedua, terkait kendaraan tersebut tidak benar juga kendaraan tersebut BB milik Polri. Kemudian yang ketiga, saya terpaksa melakukan hal tersebut karena saya mendapat tekanan dan intimidasi dari debt collector. Polda Metro Jaya akan segera memeriksa pria tersebut untuk dimintai keterangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran melalap gudang pabrik kardus di Ciracas, Jakarta Timur. Diduga kebakaran akibat korsleting di dalam bangunan gudang. Api dengan cepat melalap gudang pabrik kardus di Jalan Haji Juki, Ciracas, Jakarta Timur. Besarnya kobaran api mengejutkan warga, sementara petugas damkar segera ke lokasi untuk melokalisir api. Beruntung 1 jam kemudian api bisa dipadamkan dengan mengerahkan 12 unit mobil damkar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik, sementara tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sementara itu, 6 rumah kontrakan di kawasan padat penduduk di Jalan Turangga, Kota Bandung, Jawa Barat hangus terbakar. Akibatnya seorang anak berkebutuhan khusus atau ABK dilaporkan tewas karena terjebak api dan tidak dapat diselamatkan. Untuk keperluan otopsi jenazah dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih. Petugas sempat mengalami kesulitan akses menuju lokasi yang hanya dapat dilewati kendaraan kecil. Sementara itu hingga kini petugas masih mendalami penyebab pasti kebakaran. Insiden jatuhnya pesawat komersial di persawahan desa Kertawaluya, Karawang, Jawa Barat menjadi ajang rekreasi dadakan bagi warga sekitar. Tidak hanya membuat petugas sibuk menyelidiki, tetapi juga mencari konten yang asik mencari bahan untuk media sosial mereka. Kecelakaan sebuah pesawat Cessna di area persawahan Karawang, Jawa Barat jadi wahana wisata dadakan bagi warga sekitar. Ibu-ibu, bapak-bapak, hingga anak-anak berbondong-bondong menuju lokasi insiden sambil membawa ponsel di tangan mereka. Warga datang bukan untuk membantu, tetapi untuk merekam hingga bersuah foto dengan tubuh pesawat yang belum dievakuasi. Tidak peduli kondisi tanah berlumpur atau tanaman padi milik petani yang terinjak, mereka tetap berbaris menunggu giliran foto di dekat pesawat itu. Petugas yang diturunkan ke lapangan sampai kehabisan kata-kata untuk menertibkan warga. Jatuhnya kapal di Desa Kertawaluya, kapal PK. Pesawat jenis GA-28 Airvan milik PT Wise Air mendarat darurat di area persawahan di Karawang, Jawa Barat pada Jumat lalu. Awalnya pesawat lepas landas dari Bandara Budi Harto, Tangerang, Banten dan dijadwalkan mendarat di Cirebon, Jawa Barat. Namun mesin pesawat tiba-tiba mati di ketinggian 5.500 kaki sehingga pesawat turun dengan kecepatan tinggi. 5 orang dalam pesawat selamat dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Tidak ada luka serius yang dialami seluruh korban. Penyebab kecelakaan kini masih diselidiki pihak terkait. Tim Liputan iNews melaporkan. Bukannya menghindar, puluhan warga nekat memasuki lokasi terdampak bencana erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur untuk berfoto. Usai jeda berikut, tetap bersama kami.